Bab 1354. Ketika Ani mendengar hal ini, dia melihat lurus dan buru-buru menjelaskan, Pak Abel, Anda salah paham. Pil ini tidak saya kembangkan. Pil ini dikembangkan oleh Pak He. Dia juga merencanakan ke depan. Biar saya utarakan terlebih dahulu. Obat itu dikirim ke Kelvin dan meminta Kelvin mengeluarkannya untuk merawat Nona Sarana ketika hidupnya terancam. Abel tercengang ketika mendengar perkataan Ani, dan memandang Ani dengan tatapan kosong beberapa saat, lalu mengerutkan kening, dan berkata dengan cemas, Nona Ani, kamu masih membantunya saat ini. Saya tidak tahu, pil ini dikembangkan dengan Tuan Woods sejak Anda berada di American Medical Association. Aku mengembangkannya dengan ayahku. Ani membuka mulutnya karena terkejut ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Dia menatap Abel dengan heran dan berkata, Tuan Abel, siapa yang memberitahumu ini? Dia merasa bahwa orang yang membuat omong kosong semacam ini tidak bisa lagi digambarkan hanya sebagai tidak tahu malu, itu sangat tidak tahu malu. Itu ayahmu, Presiden Woods. Abler pun berkata dengan wajah terkejut, menatap Ani dengan tatapan kosong, dan setelah menyadari ekspresi terkejut di wajah Ani, ia menggelengkan hatinya, dan berkata dengan gemetar, Mungkinkah ini juga Tuan Woods apa yang terjadi dengan Tuan Logan untuk membohongiku? Dia tahu bahwa jika seseorang bisa berbohong sekali, dia pasti bisa berbohong berkali-kali. Ekspresi terkejut di wajah Ani jelas memberitahunya bahwa ini pertama kalinya Ani mendengar informasi ini. Karena itu, Woods dan Logan kemungkinan besar akan menipunya lagi. Kata-kata Abel seperti belati tajam, yang menghunjam ke hati Ani, dan bahkan memelintir hatinya dengan keras. Ani tampak kosong, terpana di tempat seperti membatu, menggelengkan kepalanya terus-menerus, bergumam, tidak. Pada saat ini, sangat sulit baginya untuk menerima semua ini dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Ayahnya adalah keberadaan yang cemerlang dan agung di dalam hatinya, tetapi sekarang, dia tiba-tiba menyadari bahwa ayahnya adalah seorang munafik yang terhormat. Dia adalah penjahat jahat yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Selama bertahun-tahun, semua kecantikan dan keyakinannya tentang ayahnya runtuh saat ini. Sepertinya, Tuan Woods dan Tuan Logan benar-benar bohong padaku. Melihat reaksi Anne, Abler akhirnya memutuskan bahwa Woods dan Logan memang bekerja sama untuk menipunya. Dia juga sepertinya telah ditikam dengan keras di dalam hatinya. Dia tidak bisa mempercayai semua ini. Orang yang paling dia percayai sebenarnya telah mempermainkannya seperti orang bodoh. Kemarahan meningkat tajam di dadanya, matanya langsung menjadi merah darah, dan kepalan tinju meremas, tepuk. Ini tidak hanya menipu dia, tetapi juga jelas merugikan putrinya. Namun, di bawah amarahnya, dia agak bingung. Dia tidak bisa mengerti mengapa Woods dan Logan begitu banyak menipu dia. Mereka hanya bisa membuka mulut kepada Ani dan bergumam kosong, Kenapa? Dia berpikir bahwa dia telah memberi Woods dan Logan rasa hormat yang cukup baik itu uang atau spiritual. Tapi aku tidak menyangka pada akhirnya, kedua bajingan ini masih akan menggunakan dia sebagai orang bodoh. Selain itu, karena kedua pria ini mengarang begitu banyak kebohongan, itu berarti kedua bajingan ini sama sekali tidak peduli dengan kehidupan dan kematian putrinya. Tubuhnya tidak bisa menahan goyangan, kepalanya berdengung, dan dia hanya merasa kepalanya akan meledak. Dia sangat mempercayai Woods dan mempercayai Asosiasi Medis Dunia, tetapi pada akhirnya dia menemukan bahwa Woods dan Asosiasi Medis Dunia tidak pernah benar-benar peduli anak perempuannya. Tapi dia membawa putrinya ke sini dengan percaya diri, bukankah ini akan mendorong putrinya ke dalam lubang api? Kontras yang sangat besar dan rasa dampak yang kuat ini hampir membuatnya tercengang. Bos. Kedua pengawal dan pengemudi itu berteriak dengan cemas saat melihat tubuh Abel bergetar, dan bergegas menghampiri Abel. Ani, kamu baik-baik saja. Melihat wajah Ani sangat jelek, Lin Yu bergegas ke sisinya, mengulurkan tangannya untuk menopang lengan Ani, karena takut dia akan jatuh. Apa? Ani menoleh dan menatap Lin Yu dengan bingung. Mata birunya yang biru penuh dengan kesedihan. Bahkan sebelum dia bisa berbicara, air mata jatuh. Lin Yu menghela nafas lembut, dan menghiburnya dengan suara rendah, jangan terlalu bersemangat,
mungkin ada banyak hal yang tidak kita mengerti, mungkin. Ini bukan ide ayahmu. Saat ini, Lin Yu hanya bisa menghibur Annie dengan cara ini dan mengalihkan tanggung jawab utama kepada Logan. Dia tidak percaya bahwa Woods mampu melakukan hal semacam ini. Ketika dia berbicara dengan Woods di telepon sebelumnya, meskipun dia merasa bahwa Woods berada di atas dan bangga dengan bakatnya, tetapi setidaknya dia masih memiliki etika medis dan hati nurani tertentu. Disepakati bahwa bagaimanapun pertarungan kedua belah pihak, mereka tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan etika kedokteran dan nyawa pasien. Di luar dugaan, ketika keadaan berkembang hingga saat ini, Woods tetap akan melanggar janjinya dan mengorbankan Sarah demi kepentingan World Medical Association dan Western Medicine. Hidup nah. Annie mengatupkan mulutnya dengan erat, menggelengkan kepalanya, air mata mengalir deras. Dia tahu, apalagi keterlibatan ayahnya dalam hal ini, bahkan jika ayahnya hanya tahu, maka ayahnya harus memikul tanggung jawab utama, karena ayahnya dia adalah orang utama yang bertanggung jawab atas Asosiasi Medis Dunia. Ketua N, saya sudah memikirkannya. Saya sudah memikirkan semuanya. Abler bernapas dengan mulut terbuka, wajahnya pucat, dan dia berkata dengan lemah, dua hal ini terlibat, saya hanya ingin mengerti. Pantas saja Woods dan Logan tidak mengizinkan saya menelepon Anda. Ternyata mereka takut setelah saya menghubungi Anda, kebohongan mereka yang dibuat-buat dengan hati-hati terungkap. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap dengan tata letak yang canggih dalam beberapa hari terakhir. Terutama memikirkan Woods dan Logan bernyanyi dan berakting di depannya saat itu, dia merasa mual. Pada saat ini, dia sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan bertanya kepada N, Nona N, saya belum bisa menghubungi Anda selama ini. Apakah karena ada yang salah dengan ponsel Anda? Atau Anda tidak berada di area layanan? Annie berhenti menangis ketika mendengar ini, menyeka air matanya, dan berkata kepada Abler, ponsel saya selalu baik-baik saja. Saya terus menelepon Anda, dan saya tidak bisa menyambung. Begitu, ayahmu dan Tuan Logan pasti menyambut Departemen Komunikasi di sini. Abler tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya dia sudah mencoba menghubungi Annie akhir-akhir ini, tapi dia toh tidak bisa menghubunginya. Sekarang sepertinya Logan dan Woods sudah mengontrol komunikasi ponselnya pagi-pagi sekali. Tapi aku tidak bisa mengetahuinya sampai sekarang, mengapa mereka membuat kebohongan ini untuk berbohong padaku, mengapa mereka masih putriku. Mata Abler terus meneteskan air mata, dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan putus asa. Dia membawa hatinya ke Woods dan Logan, tapi dia tidak menyangka itu akan menjadi akhir pada akhirnya. Annie baru saja memberitahumu. Lin Yu mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, pil yang diambil Sarana dikembangkan oleh saya. Mereka berdua pasti tahu bahwa pil itu adalah pil yang terbuat dari obat China, jadi saya menuangkannya kepada Anda. Dua kebohongan ini. Kalau begitu, pil itu benar-benar dibuat olehmu. Abel membuka matanya lebar-lebar dan menatap Lin Yu dengan heran sampai sekarang. Dia masih tidak percaya bahwa Lin Yu dan dokter pengobatan Tiongkok yang dibenci olehnya mampu mengembangkan obat yang begitu efektif. Tuan Abler, apa kau tidak percaya padaku sampai saat ini? Annie berkata sambil menangis kepada Abler, apa yang saya katakan tadi adalah kebenaran. Tuan He yang mengembangkan obat ini, dan Tuan He meminta saya untuk mengirim obat terlebih dahulu. Tubuh Abel bergetar sedikit, menatap Lin Yu dengan tatapan kosong, untuk sesaat tidak tahu bagaimana harus bereaksi, tetapi dia merasakan darah di seluruh kepalanya mengalir di atas kepalanya, meledak dengan bunga di depan matanya. Dia tidak pernah bermimpi bahwa He Jiarong, yang sangat dia benci, yang mengembangkan obat ini, dan itu adalah obat China yang dia katakan dengan menghina menyelamatkan nyawa putrinya. Setelah beberapa lama, tubuh Abler sedikit membungkuk, dan lapisan air mata mengambang di matanya menatap Lin Yu, dan dia bertanya dengan hati-hati, lalu, apakah putriku baik untuk kamu sembuhkan?